Kota Lubuk Linggau dikenal dengan sebutan kota transit menuju kota metropolis, karena berada persis di persimpangan jalan lintas tengah Sumatera antara Provinsi Jambi, Lampung dan Bengkulu. Dalam perkembangannya, kota ini tumbuh menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan jasa. Dengan posisi yang strategis, kota ini diramaikan oleh mereka yang transit untuk beristirahat di tengah perjalanannya. Setelah perjalanan jauh melalui darat, misalnya dari Jakarta atau Lampung, kerap kali orang akan beristirahat di Lubuk Linggau. Begitu pula kalau dari arah utara. Seperti dari kota Medan atau kota Padang via Jalinteng, juga akan menyempatkan berhenti di Lubuk Linggau. Pada masa agresi Belanda II, 1947-1949, kota ini merupakan pusat komando tentara Indonesia yang tertinggi di Sumatera bagian selatan. Berslogan, Sebiduk, Semara, yang berarti sewadah setujuan, kota ini memiliki visi, terwujudnya kota Lubuk Linggau menjadi kota metropolis yang madani. Baiklah, ini beberapa fakta tentang Kota Lubuk Linggau. Oke, fakta yang pertama, tahukah Anda selain Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan, Lubuk Linggau juga punya batik khas sendiri? Bahkan batik Lubuk Linggau sudah mendunia, lol. JK, sebuah label fashion lokal memperkenalkan batik Lubuk Linggau ke mata dunia lewat Milan Fashion Week 2021 di Palazzo Visconti, Milan, Italia. Sang desainer berhasil merancang pakaian dengan apik dari kain batik Lubuk Linggau, yang disebut batik durian. Di sini, ia berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Kota Lubuk Linggau. Oke, fakta yang kedua. Meski bukan terbilang kota besar, Lubuk Linggau ternyata punya bandara sendiri. Bandar Udara Silampari ini letaknya sekitar 5 km dari pusat kota. Saat ini, bandara tersebut melayani rute langsung menuju Jakarta dengan maskapai Batik Air dan Nam Air. Selain bandara, Lubuk Linggau juga punya stasiun kereta api yang melayani rute menuju Palembang. Di dalam kota, alat transportasi yang tersedia adalah ojek, bacak, dan angkot. Oke, fakta yang ketiga. Destinasi wisata yang beragam. Kota ini punya banyak tempat wisata yang menarik. Salah satunya adalah air terjun Temam, yang sering disebut-sebut sebagai Niagara Lubuk Linggau. Pada malam hari, air terjun ini akan tampak lebih memukau, karena disinari dengan lampu sorot. Ada juga Bukit Sulap, yang letaknya sekitar 2 km dari pusat kota. Lalu ada Bendungan Watervang, yang dibuat dari zaman penjajahan Belanda dulu. Oke, fakta yang keempat. Oke guys, ini fakta yang terakhir. Kuliner khas lezat nan murah. Desain Masjid Agung terinspirasi ada banyak makanan khas Lubuk Linggau yang wajib Anda coba. Kota Lubuk Linggau memiliki masjid beberapa agung yang diberi nama adalah ayam teciat, burgo. Ini adalah salah satu landmark populer di kota ini. Ayam teciat di halamannya ayam kampung goreng air mancur yang bisa menaran dari rempah-rempah dan disajikan dengan tomat. Selain itu, desain masjid ini adalah sejenis pempek berdasarkan sejarah Nabi Muhammad. Sedangkan sambal kabau adalah sambal yang terbuat dari buah pilar dengan aroma yang menggambarkan usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau menjadi rasul. Dan ada 63 pohon kurma yang menggambarkan usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pohon kurma ini didatangkan langsung dari Arab Saudi loh. Bagaimana menurut Anda? Semua fakta tadi cukup bikin penasaran dan tidak sabar untuk bertandang langsung ke sana. Setiap daerah punya cerita sendiri mengenai asal terbentuknya nama daerah, begitupun dengan kota Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, yang merupakan salah satu kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini, punya cerita sendiri. Berikut penjelasan mengenai awal terbentuknya nama kota Lubuk Linggau. Alkisah pada zaman kerajaan, Lubuk Linggau banyak melahirkan para pendekar yang memiliki ilmu kesaktian tinggi. Pada masa itu, siapa yang paling tinggi ilmu kesaktiannya maka dialah yang berkuasa.
Kemampuan ilmu bela diri yang mumpuni serta keterampilan dalam memperbuat hal-hal yang berada di luar akal sehat manusia merupakan ukuran penting sehingga seseorang dihargai di tengah masyarakat. Karenanya, salah satu tujuan hidup di masa itu adalah menguasai berbagai ilmu kesaktian, meskipun untuk mendapatkannya seorang harus melalui berbagai rintangan serta mara bahaya yang mengancam. Seseorang di kala itu tidak akan berhenti mencari ilmu kesaktian sebelum dia tersohor ke berbagai pelosok karena kesaktian yang dimiliki. Tersebutlah Linggau, putra mahkota kerajaan, sekaligus tokoh penting legenda lokal Lubuk Linggau ini. Linggau adalah putra kesayangan Baginda, seorang raja yang dikenal arif serta bijaksana di seantero negeri. Linggau adalah tumpuan harapan istana, penerus serta pewaris kejayaan kerajaan di masa depan. Di luar istana, rakyat kerajaan di lembah Bukit Sulap tersebut hidup damai dan sejahtera. Mereka mencukupi seluruh kebutuhan hidup dengan mengolah serta memanfaatkan berbagai hasil yang telah disediakan oleh alam. Rakyat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita serta senantiasa merasa dinaungi oleh keluarga istana. Apalagi, raja mereka terkenal sakti mandraguna. Kesaktian Baginda Raja tidak hanya dikenal di dalam lingkungan kerajaan. Baginda Raja ditakuti oleh para pendekar sakti yang hidup di masa itu, terutama oleh para penjahat dan perampok. Linggau dikenal mempunyai berbagai ilmu ketangkasan dan kesaktian. Sedari kecil dia telah mewarisi kesaktian sang raja serta menimba ilmu ke berbagai guru yang mumpuni. Linggau terus bertumbuh menjadi remaja yang memiliki kepribadian mulia. Wajah rupawan menjadikan Linggau sangat disayangi oleh seluruh anggota kerajaan serta senantiasa menjadi buah bibir masyarakat. Banyak para gadis di kerajaan yang mendambakan menjadi pendamping hidupnya. Sayang seribu kali sayang, Linggau belum bermaksud menjatuhkan pilihannya pada seorang gadis. Sebagai pewaris tahta, Linggau menyadari tugas serta tanggung jawabnya kelak. Karena itu, yang terpenting bukanlah segera menikah serta menjalani kehidupan berumah tangga. Tugasnya sekarang mengumpulkan banyak bekal pengetahuan sebagai calon pewaris tahta kerajaan. Berilmu tinggi, baik ilmu kesaktian maupun ilmu tentang pemerintahan. Pilihan hidup tidak segera mempersunting seorang gadis menjadikan Linggau dijuluki bujang tua. Namun demikian, julukan tersebut tidaklah menjadikan Linggau